Sahabat EKB, senang dapat berjumpa kembali dalam program Gema Kasih Indonesia. Program Gema Kasih Indonesia adalah sebuah program yang membincang tentang isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan kita membincang juga tentang isu pokok-pokok teologi ataupun juga tentang pokok-pokok ajaran gereja, perkembangan pemikiran teologi Kristen. Semua ini dilakukan dalam rangka upaya kita sebagai umat Kristiani sehingga dapat merespon situasi yang ada dengan tepat. Pada episode kali ini kita hendak membincang tentang pelayanan intergenerasi bersama dengan narasumber Pendeta Hendra Setia Prasaja sebagai Direktur Bina Warga. Pak Pendeta, kita jumpa kembali dalam program Gema Kasih Indonesia. Kita membincang tentang pelayanan intergenerasi. Saya mau memulai dengan apa itu intergenerasi, Pak Pendeta? Jadi inter itu kan between ya, jadi mempertemukan kedua hal. Kalau intergenerasi berarti mempertemukan banyak generasi. Dalam konteks pelayanan integrasi berarti ini adalah sebuah pelayanan yang dibangun untuk menghubungkan banyak generasi untuk mengalami pertumbuhan spiritual bersama sebagai tubuh Kristus. Jadi itu pelayanan integrasi ketika dilakukan dalam konteks gereja, maka pelayanannya itu ya menghubungkan semua generasi. Untuk saling berinteraksi ya? Ya, betul. Ya. Interaksi, benar. Itu kata kunci juga ya. Jadi bukan hanya pelayanannya, tapi terjadinya interaksi antar generasi itu juga penting. Mengapa itu perlu? Ya, bukankah gereja sudah melakukan pelayanan intergenerasi itu? Jadi kita sadar ya bahwa pelayanan yang kita lakukan ini kan untuk membuat setiap kita mencapai apa yang menjadi visi Tuhan. Kalau bicara soal visi Tuhan terhadap generasi itu salah satu yang kuat itu dalam Zakaria 8 ya. Zakaria 8 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima tuh ngomongin soal Yerusalem baru. Ya. Yerusalem baru itu adalah ketika semua orang kembali ke Yerusalem dan diam di tengah-tengah Yerusalem, di mana Yerusalem itu dihuni oleh kakek-kakek dan nenek-nenek yang duduk di jalan-jalan Yerusalem. Jadi generasi tua yang udah tua banget duduk di jalan-jalan Yerusalem, artinya tempat itu aman untuk generasi mereka, dan disebutkan di ayat yang keempat tuh ya, Zakaria 8, bahwa kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem masing-masing dengan tongkat karena lanjut usianya. Jadi usia ini menikmati keberadaannya di tempat itu sampai lanjut usianya. Di ayat yang kelima, bukan hanya generasi tua, tapi juga di jalan-jalan itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main. Jadi anak-anak pun berada di satu tempat yang aman juga untuk mereka bersukacita sesuai dengan usianya, bermain-main disebutkan. Jadi visi Tuhan itu adalah tempat di mana semua generasi itu ada di satu tempat, bersukacita bersama, mengalami relasi, interaksi, dan juga bersama-sama mengenal kebaikan-kebaikan Tuhan di satu komunitas. Dan dalam konteks Alkitab sebenarnya itu terus terjadi dalam ibadah-ibadahnya Israel ya. Jadi misalnya ya, perjamuan Paskah Yahudi ya, itu di Keluaran 12 disebutkan ada pola ibadah di mana keluarga harus mengadakan perjamuan Paskah, di mana anak-anak ada di sana, dan di liturgi ibadahnya juga ada satu bagian di mana anak-anak diajak untuk bertanya ya. Nah, di ayat 12 dari Keluaran 12 ayatnya yang ke-27 itu disebutkan, maka kamu harus berkata ketika anak-anak bertanya, mengapa kita melakukan semua ini? Ya, kamu harus menjelaskannya. Jadi dalam konteks ibadah Paskah Yahudi, ini ibadah yang melibatkan banyak anak-anak. Jadi semua anak-anak tuh diajak untuk bertumbuh, tapi juga bersama dengan keluarganya, bersama dengan generasi-generasi yang lainnya. Bukan hanya itu, dalam tradisi-tradisi pendidikan formalnya Yahudi, kita melihat juga bahwa semua generasi itu berinteraksi bersama. Konteks
Yesus dalam usia 12 tahun ketika ia pergi ke Yerusalem bersama dengan keluarganya. Yesus tinggal di sana bersama dengan arim ulama, duduk di tengah-tengahnya, berbincang bersama, di mana anak kecil pada saat itu bisa bertanya kepada para sesepuh. Berarti ibadah di bait suci itu juga memberi ruang buat anak-anak, dan generasi tua bisa berinteraksi dengan generasi yang mudanya. Jadi ini sebenarnya sudah banyak juga dilakukan dalam konteks ibadah Yahudi, dan kalau itu juga terus dihayati oleh gereja, harusnya terus dijalani. Problemnya adalah begini. Gereja itu melayani setiap usia. Banyak yang lalu membuat kategorisasi ibadah maupun juga pelayanan-pelayanannya. Ini pelayanan remaja, ini pelayanan anak, ini pelayanan dewasa ya. Mereka mau menyentuh setiap generasi berdasarkan pada kebutuhan usianya, tapi nggak ada interaksi. Nggak ada konektivitas, diberi ruang berinteraksi. Jadi masing-masing saja pelayanan kategorial. Betul ya, semuanya melakukan pelayanan masing-masing. Maka semangat ini menjadi penting untuk apa yang sudah dijalanan ini kembali untuk membangun interaksi antar generasi. Kenapa penting? Karena para opa dan oma itu punya kekayaan pengalaman iman, pengalaman kehidupan yang bisa memberkati adik-adik, memberkati anak-anak. Pada saat yang sama, anak-anak juga punya banyak kepolosan yang bisa memberi kesadaran baru para orang tua. Kalau itu bisa dibangun interaksi pelayanannya bersama, pasti pertumbuhan spiritualitasnya juga bisa sangat membahagiakan. Ya. Jadi ada koneksi begitu ya. Kita bisa menemukan betapa penting begitu pelayanan intergenerasi berangkat dari apa yang dicatat juga di dalam Alkitab. Ya, jadi bukan sesuatu yang datang dari luar sana ya, tetapi hal seperti itu khususnya intergenerasi kita bisa temukan di dalam Alkitab. Pertanyaan kemudian adalah apa pentingnya mewujudkan pelayanan intergenerasi? Dalam konteks saya di GKI ya, di mukadimahnya GKI itu disebutkan bahwa misi gereja itu dilaksanakan oleh gereja untuk mewujudkan persekutuan dengan Allah dan dengan sesama secara terus-menerus berdasarkan kasihnya. Jadi interaksinya ada pada Allah dan juga interaksi dengan sesama. Jadi itu poin yang pertama. Dan visinya GKI sendiri itu kuat sekali di mana kita ingin menjadi mitra Allah dalam mewujudkan keselamatan. Bersama-sama dengan Allah, ada relasi dengan Allah, tapi mewujudkan keselamatan bahwa ini ada relasi juga dengan sesama dan juga lingkungan. Maka kalau berpaut pada visi ini, kita tahu bahwa geraknya gereja itu harusnya mengembangkan spiritualitas yang berpusat pada Allah, tapi juga ia terus-menerus membangun relasinya juga dengan sesama dan lingkungan hidup. Berpusat pada Allah dan membangun relasi dengan sesama dan lingkungan hidup itu nggak bisa ujuk-ujuk langsung orang tua yang melakukannya. Pasti diawali dari anak-anak, dia mengenal Tuhan itu siapa, kemudian anak remaja, dia mendewasakan kehidupan kristianinya, kemudian ketika dia udah dewasa ya, dia mulai berkiprah hidup secara Kristen. Kemudian ketika dia bekerja, dia juga menjadi pribadi yang memimpin secara Kristen, bekerja secara Kristen, dan ketika udah lansia, dia berbuah untuk memuridkan orang lain. Jadi dari mengenal sampai dengan memuridkan, itu ada dalam proses-proses generasi-generasi. Setiap pribadi, setiap generasi menjalankannya. Bina Warga sendiri punya satu visi bagaimana kita melihat ada kehidupan pribadi yang memiliki kedewasan dalam iman, tapi juga hidup dalam keluarga yang berpusat pada Kristus. Jadi ada hidup pribadi dan keluarga. Dan itu bisa dilakukan kalau anak-anak mengenal Tuhan dan keluarga hidup dalam Tuhan. Itu kan bicara soal generasi semuanya ya. Dan sayangnya, sekali lagi, kita sadar akan kerinduan itu. Tapi ketika dalam pentasnya kita tuh lalu terjebak dengan banyak sekali hal-hal yang kita mengatakan bahwa
kita harus melakukan kategorisasi untuk memfokuskan pelayanan kita. Martin Luther King Jr. Pernah menuliskannya tentang segregation-nya. Hal terbesar dalam pemisahan di gereja itu terjadi justru pada waktu di mana orang-orang Kristen menyanyikan lagu-lagu kebersamaan gitu ya. Maksudnya kalau lagunya berderaplah satu ya, tapi itu dinyanyikan pada jam di mana di gereja terjadi pemisahan-pemisahan. Jadi, apanya yang berderap satu? Apanya yang berderap satu? Kita pisah semuanya. Memang selalu ada alasannya bahwa setiap kategori usia kan punya kebutuhan masing-masing. Betul, ya. betul. Tapi jangan lalu meniadakan interaksinya. Perlu ada sebuah interaksi yang lalu akhirnya menghasilkan sebuah kolaborasi, dan itu menjadikan sebuah proses bergerak bersama menggenapi visi Allah ya. Dan saya pikir itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya pelayanan intergenerasi. Menarik tadi Pak Pendeta mengatakan nyanyi berderaplah satu, tapi kita masing-masing. Tidak ada saling interaksi di sana begitu. Tapi juga ada kebutuhan. Itu bagaimana mengaitkannya itu. Ada kebutuhan, tapi juga jangan sampai kehilangan interaksi. Oke, jadi kan berarti kita berpikir gimana nih menerapkannya dalam konteks situasi saat ini ya. Bagi saya ada banyak hal ya. Bagaimana melakukan proses ini bisa terwujud. Ya. Gimana itu bisa ada di jemaat kita ya. Pilihannya ada banyak sih. Misalnya dalam konteks mewujudkan gereja ramah anak ya. Beberapa episode sebelumnya saya berbagi soal konversi hak anak ya. Bagaimana kita diajak untuk punya kepekaan terhadap hak-hak anak. Nah, dalam konteks mewujudkan pemenuhan hak anak itu perlu ada satu gerakan namanya gereja ramah anak, di mana setiap pribadi harus punya kesadaran bahwa kita melakukan sesuatu untuk satu generasi yang dalam tanda petik paling lemah. Anak-anak itu kan paling lemah ya. Kalau komisi remaja ada anak remaja yang jadi personalianya. Komisi dewasa orang dewasa, komisi lansia orang lansia, warga lansia. Hanya komisi anak yang isinya bukan anak-anak. GSM ya begitu. Jadi suaranya terwakilkan, nggak bisa disampaikan langsung, keinginannya diwakilkan, nggak bisa dilangsungkan langsung. Ya, ada banyak alasan. Ya mungkin mereka masih kecil dan lainnya. Kenapa nggak diberi ruang? Ya. Nah, jadi yang paling lemah nih anak-anak. Maka kalau kita mau mewujudkan pelayanan intergenerasi, maka semua generasi bisa fokus pada anak-anak. Ya. Ibadahnya memperhitungkan anak-anak, nanti pelayanan-pelayanannya memperhitungkan anak-anak dan lain-lainnya. Dan kita bisa melakukan itu ketika kita punya kesadaran. Nah, wujud-wujudnya nantinya bisa banyak hal ya. Nanti kita bahas lagi soal itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPP Pembangunan Jemaat setiap Senin pada minggu kedua dan keempat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB GKI TV. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang tentang pelayanan intergenerasi. Pelayanan intergenerasi bersama dengan Pendeta Hendra Setia Prasaja. Saat ini kita sudah tiba di segmen yang kedua. Mari sahabat boleh menyampaikan komentar ataupun juga menyampaikan pertanyaan. Pendeta Hendra akan dengan senang hati boleh merespon. Pak Pendeta Hendra, kita lanjutkan di segmen yang kedua. Bagaimana menerapkan pelayanan intergenerasi ini? Tadi saya bicara soal salah satu contohnya mewujudkan gereja ramah anak ya. Itu prosesnya pertama tentunya dengan paradigmanya ya. Kemudian bagaimana kita menjadikan itu menjadi kerinduan bersama. Bagaimana lalu ruang-ruang pemenuhan kebutuhan-kebutuhan internal setiap kategori usia tetap ada tapi dalam fokus yang sama. Kita kan punya banyak kategori usia, punya banyak kerinduan-kerinduan, tapi interaksinya kurang. Nah, dalam penerapan misalnya gereja ramah anak, kita bisa mewujudkan pelayanan intergenerasi dengan ya membangun paradigma tentang anak itu penting untuk dilayani secara khusus misalnya ya. Jadi kita bisa bicara soal fokus membangun paradigma itu, sadar dulu tentang pentingnya untuk membangun gereja ramah anak ya, itu pandangan Alkitabnya bagaimana. Anak itu kan ia berharga, ia bermartabat juga yang sama, ia berpotensi. Banyak kasus-kasus, banyak kisah-kisah di Alkitab. Misalnya Miriam ketika berani mengatakan kepada putri Firaun tentang aku akan mencarikan ibu bagi anak ini ya. Itu kan berarti anak si Maryam yang adalah anak itu berpotensi. Kisah tentang Naaman misalnya ya, di mana gadis tawanan itu justru menjadi pintu masuk bagi Naaman, bukan hanya sembuh tapi kenal Tuhan juga. Anak-anak berpotensi, tapi anak-anak juga ternyata sangat rentan ya terhadap kekerasan, terhadap eksploitasi dan lain-lainnya. Maka kita lalu punya kerinduan bersama. Jadi semua pelayanan intergenerasi harus dibangun dengan paradigma yang dipahami bersama dan jadi kerinduan bersama. Dalam kasus gereja ramah anak, kalau sudah jadi kerinduan bersama, maka lalu kita ingin ya supaya kita bangun nih fokus bersama di setiap komisi-komisi. Mungkin masih terpisah-pisah tapi fokusnya bersama, dan itu menjadi pelayanan bersama. Misalnya di bidang pembinaan, bisa kita buat lokakarya tentang pentingnya pelayanan anak. Nanti komisi-komisi remaja, komisi pemuda lainnya bisa bersama-sama menjalankan juga. Parenting di komisi dewasa, grand parenting di komisi lansia ya. Itu jadi ruangnya pembinaan. Mungkin setiap kategori usia melakukannya, tapi terkoneksi, berinteraksi ya. Oh, kita melakukan ini untuk mendukung para orang tua nih. Itu kesadarannya para lansia kan. Begitu juga dengan remaja ya, dia punya juga, kita melakukan ini karena kita mau menolong adik-adik. Jadi fokusnya sama, itu interaksinya. Di bidang kesaksian pelayanan misalnya, kita bisa bikin pendidikan yang baik, yang pro anak, pelayanan kesehatan, bagaimana melindungi anak dari kekerasan, itu bisa kita lakukan ya. Di bidang persekutuan ya, anak-anak remaja bisa dibekali dengan kemampuan konselor sebaya ya. Ketika dia punya kemampuan peer counselor, maka dia bisa menolong adik-adiknya, tapi juga menolong
para orang tua yang nggak bisa ngobong dengan rekan-rekan remaja, kan itu jadi terkoneksi ya, tadi berinteraksi. Di sarana penunjang kita bisa bikin akses-akses yang ramah anak ya. Di setiap warga usia itu bisa terhubung satu dengan yang lain karena kita punya semangat yang sama ya. Dan itu adalah pelayanan semangatnya intergenerasi walaupun ada ruang-ruang pemisahannya ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk konteks gereja ramah anak. Tapi juga dalam ibadah misalnya ya. Kita sering sekali dengar belakangan hari soal ibadah intergenerasi ya. Itu ibadah integrasi juga harus dibangun dengan pertama paradigmanya ya. Paradigmanya ibadah itu apa, paradigma liturginya apa, kemudian bentuk yang dipilih bagaimana, interaksi antar generasinya yang mau dibangun seperti apa, itu juga penting. Selalu ada paradigma, kemudian bentuknya, kemudian ada interaksi antar generasinya. Kan bicara soal liturgi kan sebenarnya juga liturgi itu ada interaksi kan? Interaksi ya, ada sapaan, ada betul. Dari Allah ke manusia. Dari sebaliknya begitu ya. Dan kata liturginya sendiri juga sebenarnya kan wujud dalam interaksi bersama ya. Dari kata leitos dan ergon kan, itu merujuk pada bagaimana para rakyat itu, para orang-orang itu bekerja bersama ya. Itulah liturgi. Dan maka kalau liturgi harusnya ada sebuah relasi, bukan hanya fokus pada pelayanannya tapi juga umatnya, dan bukan hanya fokus pada satu usia saja tapi juga seluruh kategori usia ya. Itu bisa dilakukan juga ya. Nah, saya pikir kalau dalam ibadah intergenerasi pilihannya ada banyak nih Pendeta Santi ya. Ya memang ibadahnya itu dibangun dalam satu ibadah bersama yang multi generasi. Ada anak-anak, ada remaja, ada lansia, ada dewasa di situ satu. Semua ya. Semua. Ada juga yang pilihannya ya 2 generasi misalnya ya. Misalnya anak remaja dengan orang tuanya ya begitu. Atau para orang tua ini dengan opa dan oma misalnya gitu ya. Ada 2 generasi itu juga pilihan menurut saya. Atau ya tetap dalam pola yang sudah berjalan selama ini kategorial ya. Tapi semangatnya intergenerasi gitu. Nah, ini yang menurut saya bisa jadi penerapan di ibadah intergenerasi ya. Jadi ada 2 yang minimal bisa kita lakukan. Misalnya tadi ya, pelayanan anak. Lalu yang ini ibadah intergenerasi. Nah, bicara soal ibadah integrasi bisa banyak hal, Pendeta Santi ya. Kalau pilihannya adalah multi generasi, jadi ibadahnya di satu tempat, suatu bersama begitu, maka harus juga dipertimbangkan beberapa hal di dalamnya. Bahwa kalau semua generasi ada di satu tempat, maka gimana nih ya? Tantangannya adalah tempatnya cukup atau enggak ya. Anaknya berapa ratus ya. Kemudian orang dewasa berapa ratus. Bisa nggak ada satu tempat yang memadai untuk melakukan itu? Kalaupun itu bisa dilakukan, maka kita perlu perhitungkan ya, lagu-lagunya gimana ya, yang memberi ruang di mana setiap generasi juga bisa menikmati bersama. Interaksinya bagaimana? Jangan sampai ya hadir doang ya, tapi nggak ada interaksi sama sekali. Nggak ada sebuah pengalaman bersama ya. Itu juga jadi problem ya. Itu yang multi generasi ya. Kalau 2 generasi ya saya pikir penting ada, kalau ada 2 generasi ya interaksinya bagaimana sekali lagi ya. Dialog-dialog harus dibangun, kemudian ruang-ruang untuk diskusi juga harus ada, dan kemasan-kemasan interaksinya juga harus natural ya. Itu saya pikir penting juga. Dan yang kalau memang pilihannya tetap kategorial, semangat integrasinya juga harus dihidupin. Ibadahnya ibadah kategorial, tapi ada satu hal yang menyatukan. Misalnya kualitas ibadahnya sama ya. Mau masuk di kebaktian anak, di kebaktian dewasa dan lainnya sama kok gitu ya. Mungkin juga tema-temanya bisa sama ya. Tema yang dibahas di kebaktian umum sama, di kebaktian
anak juga sama ya, itu juga bisa menjadi pilihan. Dan yang penting adalah interaksinya. Kalau memang ibadahnya bisa-bisa, gimana tuh ada interaksinya nanti? Maka harus ada project misalnya ya. Habis kebaktian remaja, setelah kebaktian remaja, kita bersepakat projectnya dilakukan bersama keluarga. Sama seperti juga di kebaktian dewasa juga ada project ya. Dan itu bisa menghubungkan generasi. Tapi sekali lagi, kalau polanya kategorial, tantangannya adalah ya keterpisahan itu ya. Menyatukan project dari berbagai kategori usia kan juga susah ya. Jadi semangatnya adalah paradigma, bentuk, dan selalu di dalamnya ada interaksi. Itu pelayanan intergenerasi. Ada paradigma, ada bentuk, dan Ada interaksi. ada interaksi, Ya. begitu ya. Satu dengan yang lain itu. Ada yang katakanlah kasih ide begitu, pelayanan dalam hal ini katakanlah kan kalau pelayanan intergenerasi luas ya. Tapi katakanlah ini ibadah begitu ya. Ibadah intergenerasi, coba kita campur semua pelayan, ada dewasa, ada lansia, ada anak begitu ya. Tapi kok kesannya kayak apa katanya, seperti nggak serius begitu misal. Jadi yang baca mesti anak, tapi apakah anak bisa mengerti pada saat membaca Alkitab? Bahasa Alkitab saja katakanlah bahasa orang dewasa. Terus penyambut jemaat begitu ya. Penyambut jemaatnya nanti kalau remaja yang di depan bisa nih karena attitude-nya belum tentu pas begitu ya. Begitu menyambut orang-orang dewasa, atau sebaliknya bagaimana Pak Pendeta membayangkan ibadah intergenerasi itu? Kalau multi begitu. Jadi sekali lagi prosesnya harus dari paradigma. Paradigmanya harus intergenerasi. Ibadah intergenerasi harus paradigmanya ya semua generasi diwadahi. Kita paham bahwa di sini ada anak-anak. Anak-anak yang nggak perlu dipaksa untuk menjadi bersikap dewasa. Ngeri juga ya kalau ada anak-anak jadi sikapnya seperti orang dewasa. Serem juga gitu. Anak-anak ya anak-anak begitu. Dan kalau dia bertingkah seperti anak-anak, paradigma orang dewasa harus ditempatkan. Mereka ya anak-anak. Jadi ada pengertian, pemahaman begitu ya. Begitu. Pemakluman. Betul. Pada saat yang sama, anak-anak juga harus dilatih bahwa ini ibadah. Ya, ini ada ruang di mana kita bersama-sama dengan opa dan oma, om dan tante yang adalah orang dewasa. Nah, kita juga perlu bersikap. Nah, siapa yang paling bisa mengerti? Ya orang dewasa lah. Orang dewasa kan pernah anak-anak mau belum pernah jadi opa dan oma begitu. Jadi harus dibangun paradigmanya bahwa anak-anak ya naturnya anak-anak. Tiba-tiba dia berteriak atau nangis. Jangan lalu disuruh diam atau disuruh keluar. Jadi paradigmanya belum terbangun. Kalau itu pilihannya multi generasi ya di satu tempat. Ibadah intergenerasi semuanya ada. Maka yang paling awalnya ya paradigma harus dibangun. Oke. Paradigma yang harus dibangun terlebih dahulu. Pertama kali. Kita akan lanjut di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPP. Pembangunan jemaat setiap Senin pada minggu kedua dan keempat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB GKI TV. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel lagu rohani YKB GKI TV. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis,
pukul 12 waktu Saudara, Indonesia lagu Barat. yang baru saja saya nyanyikan Dapat Anda adalah nikmati di channel referensi Bedah Lagu sebuah YKB himne GKI berjudul TV. Tenang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia dengan topik pelayanan intergenerasi. Kita tiba di segmen yang ketiga. Mari sahabat boleh menyampaikan pendapat, komentar maupun juga pertanyaan di kolom komentar yang sudah tersedia. Pak Pendeta Hendra, kita lanjutkan di segmen yang ketiga, ini berkaitan dengan pelayanan intergenerasi begitu. Pak Pendeta tadi mengatakan selalu paradigma intergenerasi. Mau itu ibadah multigenerasi atau dua generasi atau kategorial, paradigmanya adalah intergenerasi. Misal ini, kebaktian kategori remaja, paradigmanya intergenerasi. Ini bagaimana? Apakah orang tuanya bisa hadir di kebaktian remaja? Karena kan biasanya kalau kebaktian integrasi bisa ini contoh lah di tempat saya begitu ya. Gabung, tapi gabungnya yang remaja, anak di umum. Tapi begitu di kebaktian kategorial, misalkan kayak remaja pemuda aja mau gabung aja udah gapnya udah kelihatan begitu, boro-boro. Misalkan kebaktian kategori remaja, tapi paradigmanya intergenerasi. Bagaimana ya membayangkan itu begitu, atau membangun paradigma intergenerasi sekalipun katakanlah dalam kebaktian kategori. Jadi pelayanan integrasi bukan hanya ibadah, itu pertama. Betul. Ya. Jadi banyak sekali hal yang lainnya. Tadi kita bicarain soal membangun gereja ramah anak, di bagian pembinaan bisa, di bagian persekutuan, pelawatannya bisa ya, intergenerasi dan lain-lainnya. Salah satunya ibadah. Nah, ibadah bentuknya bisa beragam ya. Multigenerasi, dua generasi, atau ya kategorial gitu ya. Dan kalau tadi pertanyaannya Pendeta Sati, saya asumsikan itu dua generasi ya. Kalau dia multigenerasi, berarti satu tempat bersama ya. Dan dia itu ada di ibadah raya misalnya gitu ya, di ibadah umum gitu. Sekali lagi kalau itu dalam konteks ibadah umum, maka paradigmanya sekali lagi harus dibangun. Paradigma orang yang hadir harus paradigma intergenerasi. Yang hadir memang banyak usianya, beragam dan lainnya, itu harus dibangun. Kalau itu adalah ibadah remaja, dari nyebutnya aja kan ibadah remaja ya, berarti ada satu kategori khusus, tapi mau ada di sana ada integrasi, maka kemungkinannya adalah kategorial atau dua generasi ya. Mungkin papa mamanya hadir, atau kategori opa dan oma hadir di sana ya. Atau mungkin saja anak-anak hadir di sana gitu ya, dalam konteks ibadah remaja. Nah, kalau itu ibadah remaja, maka kalau yang hadir adalah opa dan oma atau papa mami atau bahkan anak-anak, yang harus dibangun sekarang adalah paradigmanya kan. Paradigmanya bahwa ini adalah ibadah remaja yang di mana semangatnya kategori. Maka nuansanya juga yang hadir juga harus punya paradigma yang sama. Lalu yang kedua adalah bentuknya nanti ya, gimana nih bentuknya supaya nggak hanya ibadah remajanya aja yang diwadahi ya, tapi yang hadir kan ada opa dan oma nih ya. Maka yang berikutnya adalah interaksinya.
gimana hadirnya opa dan oma di kebaktian remaja itu supaya opa dan oma juga mengalami pertumbuhan spiritual kan. Bentuknya gimana? Ya dibangun sebuah pola liturgi, dialognya terjadi. Opa dan oma bisa misalnya berbagi kehidupan, pengalaman kehidupannya ketika remaja. Dan remaja bisa bertanya banyak hal dengan opa dan oma. Saya pikir dalam konteks kebaktian remaja, bisa saja para pemimpin firmannya itu dari komisi lansia ya. Banyak pengalaman kehidupan, dia hadir di sana, dia berbagi kehidupan, tapi bukan hanya jadi orang yang minta didengarkan begitu, tapi ya dia mendengar juga apa yang remaja gelisahkan sehingga mereka paham. Toh opa dan oma juga punya kebutuhan itu. Kenapa? Karena opa dan oma tuh banyak diserahin cucu dan mereka harus menjadi pribadi yang punya koneksi yang dekat juga kan dengan cucu-cucunya begitu. Pasti itu jadi kerinduannya opa dan oma. Jadi kalau ibadah itu adalah ibadah dalam konteks ibadah remaja yang intergenerasi, kalau yang dihadirkan adalah opa dan oma, wah bisa sangat indah sekali di mana nanti terjadi dialog, si oma, opa berbagi kehidupan. Pada saat yang sama, remaja bisa berbagi ya harapan-harapannya terhadap opa dan oma. Jadi itu menjadi ibadah yang dialogis, ibadah yang punya relasi, interaksi dua generasi, dan akhirnya mereka bisa memuliakan Tuhan, seneng ya bisa diperjumpakan dengan Tuhan di tempat ini dalam ibadah ini. Jadi relasi dengan Tuhannya ada juga. Itu konteks dalam ibadah remaja yang dua generasi. Sekali lagi, kalau dalam konteksnya ibadah, maka bangunan paradigmanya harus kuat ya. Bahwa ini ibadah bukan ibadah satu generasi. Jadi jangan hanya itu aja, generasi itu aja. Misalnya remaja aja yang diwadahi, tapi yang hadir tuh ada yang lain loh. Sama seperti kebaktian umum sih menurut saya. Kalau kebaktian umum dengan semangat integrasi, maka semuanya harus punya paradigma yang sama. Tiba-tiba di tengah kebaktian ada anak-anak lari-lari, itu sebuah suasana membahagiakan. Saya tuh ngebayangin gini loh, Pendeta Santi ya. Kalau di Eropa yang saat ini tuh udah masuk di aging population, denger tangisan bayi itu adalah harapan semua orang. Itu suasana yang mahal dinantikan orang. Dan kalau kita masih dengar tangisnya bayi yang di kebaktian umum, harusnya tuh kita bahagia. Puji Tuhan masih ada bayi gitu ya. Bonus demografi. Gitu kan. Bayangkan itu terjadi di Eropa, itu semua orang akan tepuk tangan tuh, bukan diusir si bayi dan orang tuanya gitu kan. Karena mungkin semangatnya nggak di sana gitu ya. Semangatnya bukan multi generasi gitu. Jadi ya ini ibadahnya saya gitu, ibadah dewasa. Pola ibadahnya dalam paradigma ya ibadah dewasa ya harus tertib, harus ini dan itu ya. Berarti mesti ada pemakluman begitu. Katakanlah kalau ada opa oma hadir di kebaktian remaja, misal gitu, ada ya mungkin suasananya atau beatnya mungkin agak cepat atau dengan gaya mereka yang khas, mungkin opa oma maklum begitu, agak ngangguk-ngangguk. Ya, itu adalah paradigma itu sudah harus mulai menyesuaikan paradigma seperti itu ya. Tidak langsung ini generasi apaan sih ya. Jadi kalau Pendeta Santi pergi ke luar kota kemudian nggak ketemu gereja di mana Pendeta Santi biasa beribadah, kan kita juga akan menyesuaikan ya. Loh, kok ini persembahan dulu, belum firmannya gitu. Ya, dan kita memaklumi karena paradigma kita ada di tempat lain kan. Dan saya pikir kalau paradigma intergenerasi itu terbangun, semua akan terbuka dengan keunikan setiap generasi. Dan keunikan setiap generasi kan sebenarnya bukan keanehan ya, tapi justru kekayaan, di mana generasi yang lainnya mungkin belum tidak lagi memahaminya gitu. Misalnya opa dan oma pernah remaja, tapi remaja opa dan oma kan beda. Ya? Dan ketika dia ada dalam perjumpaan interaksi dengan remaja yang diwadahi oleh pelayanan ini, itu memperkaya loh ya. Ada ruang berbagi ya, remaja berbagi dengan opa dan oma. Itu mereka akan diperkaya, bukan hanya dalam soft skill-nya, tapi juga pengalaman imannya. Ternyata tuh remaja bisa berjumpa dengan Tuhan dalam konteks yang berbeda dengan mereka, dan itu kan memperkaya ya. Itu saya pikir juga bisa menjadi ruang yang bagus dalam pertumbuhan spiritual.
Jadi pelayanan intergenerasi harus dibangun dalam sebuah paradigma bersama. Nggak terkotak-kotak. Tapi sekali lagi bentuknya dipilih lah. Mau memang multigenerasi, tapi problemnya tempatnya cukup nggak gitu. Kalau ini bicara ibadah ya. Nah, apa 2 generasi? Oke, kita sering nanti ada sesekali misalnya kita ketemu karena kita punya ruang bersama. Atau memang kategorial tapi punya semangat yang sama, punya project-project yang menghubungkan. Kuncinya adalah ada interaksi generasi. Karena setiap pribadi akan berada dalam tempat yang sama, bertumbuh bersama. Dan kalau Tuhan menghadirkan orang tua di sebuah gereja, berarti kan ada kekayaan para lansia ini yang perlu dibagikan ke generasi sebelumnya. Setelahnya ya, generasi muda maksud saya gitu. Dan dalam konteks ibadah Yahudi itu terwadahi, liturginya ada gitu loh ya. Anak-anak nanti bertanya, orang tua menjawabnya gitu. Ada ruang dialog seperti dalam konteks Tuhan Yesus di Bait Allah ya. Ketika umur 12 tahun dia leluasa nanya. Dan di teks itu di Lukas 2 itu kan disebutkan ya, bahwa setiap orang menjadi kagum akan jawab yang diberikannya. Artinya para sepuh-sepuh di sana juga jadi lama pada kagum ya. Wah, dapat sesuatu yang baru. Karena ruangnya ada. Kan kalau itu nggak dihidupin, akhirnya kekayaannya di situ aja. Generasi itu aja bergumul sendiri gitu. Padahal Tuhan tuh kehadirin kekayaan-kekayaan yang ada di generasi-generasi yang lain yang ada di komunitas ini. Problemnya apakah pelayanan itu diwadahi? Problemnya apakah pelayanan itu menghubungkan setiap generasi? Nah, itu yang jadi masalah. Wujudnya bisa ibadah, bisa tadi pelawatan bisa, bisa ya pembinaan. Ya. Tadi Pendeta Hendra sempat menyebut kata project bersama begitu, project intergenerasi. Seperti apa yang dibayangkan? Terus tempatnya di mana? Apakah di momen bulan keluarga atau bisa di momen-momen hari gerejawi yang lain? Jikalau sebuah gereja punya semangat ini, maka dia akan membangun programnya juga dengan kerinduan ada ruang-ruang project. Tanpanya lalu jadi tempelan aja gitu. Betul. Tapi kalau itu dibangun bersama, maka fokusnya ya akan ada proyek bersama. Sebenarnya gereja, sebagian besar gereja itu punya pola yang sudah ada jejaknya. Misalnya gini, orang kalau mau menikah itu ada bina pranikah. Itu bagian dari sebuah pelayanan family ministry yang baik ya, mempersiapkan orang menjadi keluarga. Tapi jejak berikutnya itu baptis anak biasanya. Udah menikah punya anak lalu mau membaptiskan. Kita tuh nggak punya program persiapan orang tua baptis. Bina pranikah ada, nggak ada program persiapan orang tua baptis. Padahal di perkataan janji baptisan di itu ya, ibadah baptis anak itu ada tuh perkataan orang tua yang berjanji akan mendampingi anak ini bertumbuh dalam iman sampai dengan ia menyatakan iman secara pribadi. Kami bersedia. Tapi gereja nggak nyediain programnya. Nah, dia dianggap sudah mengerti sendiri. Gitu. Misalnya nih kita bikin program parenting, sekian sesi, 4 sesi atau 5 sesi. Sebagai syarat orang tua yang membaptiskan anak. Itu kan jadi sebuah proses. Nah, proyeknya bisa nanti ibadah-ibadah para keluarga-keluarga ini ya, itu adalah bagaimana menyampaikan iman kepada anak-anak. Itu faith talk ya. Bagaimana kita faith talk kepada anak-anak di tengah situasi yang ada unik ini. Jadi ibadah dewasa proyeknya faith talk pada anak-anak. Anak-anak nanti dengerin kesaksian iman dari papa dan mama gitu ya. Itu kan jadi proyek yang bisa mempertemukan ya. Jadi proyek-proyek yang ada itu harus dibangun dengan semangat intergenerasi juga. Bina pranikah, baptis anak, CD, sampai dengan si anak bina pranikah lagi.
Itu kan Simultan intergenerasi ya, tuh semuanya. berkesinambungan. Baik Pak Pendeta, kita sudah tiba di penghujung segmen ketiga ini. Kita membincang pelayanan intergenerasi. Kata-kata yang terakhir ini ya, yang merangkum seluruh percakapan kita di topik ini. Silakan Pak Pendeta. Semua generasi itu punya kekayaan. Gereja bertugas untuk menginteraksikan, membangun interaksi dengan semua kategori usia supaya pengalaman spiritual yang Tuhan hadirkan itu memperkaya setiap generasi. Dan akhirnya sukacita semua generasi di sebuah gereja itu terjadi. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk pencerahan dengan topik pelayanan intergenerasi. Sahabat, jika sahabat ingin menyampaikan usulan kepada kami, kiranya bisa boleh mengirimkannya ke nomor WhatsApp 0812-8188-9191. Kita berjumpa di episode yang akan datang dalam Gema Kasih Indonesia dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.